Inilah KD dan tujuan pembelajarannya. KD yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu KD 3.1, mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 2. KD 4.1, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis, serta terampil menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi, baik secara lisan maupun tulis, dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Baiklah, kita mulai dengan pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan atau report ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum atau general seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Setiap teks pasti memiliki struktur dan unsur pembangun. Demikian pula dengan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur sebagai berikut. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. 2. Deskripsi bagian. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian. 3. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Berikutnya yaitu kita akan membahas tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama, isi teks bersifat objektif dan tidak memihak. Ciri yang kedua, harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Ciri yang ketiga, isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Yang keempat, teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya yang logis, dan isi dari teks berbobot dan berkualitas. Kemudian yang kelima, isi teks
harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Berikutnya, kita akan membahas sifat teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama bersifat informatif, yang kedua bersifat komunikatif, dan yang ketiga bersifat objektif. Berikutnya, kita akan membahas fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi berfungsi memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Contohnya adalah teks laporan hasil observasi kerusakan lingkungan. Selain itu, banyak teks laporan hasil observasi yang dapat dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Teks laporan hasil observasi secara umum juga berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan.